Peralta ini kan penyerang left winger forward ya, pemain yang starting point-nya ada di sayap kiri, tetapi ketika bermain dia bisa menjadi free roll pertama, bisa melakukan cutting inside. Itu yang sering dilakukan ketika bermain untuk Borneo. Makanya gol dan asisnya ini double digit. Menurut saya Persib juga orientasinya ke depan adalah orientasi bagaimana membangun klub ini menjadi raja Asia, bukan lagi raja domestik gitu kan. Nah, salah satu kehadiran Peralta, saya pikir Persib kemarin-kemarin benar dia hat-trick juara, tapi Persib masih kehilangan sosok Ciro Alves. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Mungkin nggak sih Persib Bandung di musim depan tuh atau di musim 2026-2027 memilih menggunakan lebih dari 11 pemain asing? Karena kita tahu kan di Super League sebenarnya masih sama 11 pemain asing, tapi kita tahu Persib kan main di ACL 2, Betul. main di ASEAN Club Championship, dan ada mungkin nggak sih Persib pakai kota tambahan tapi ada beberapa pemain yang memang didaftarin hanya untuk main di ACL 2 di ASEAN Cup Championship. Kayak musim lalu kan ada Adam Bersibek kan. Iya, tapi kalau betul. Adam Bersibek memang kasusnya lain cerita karena memang dia Secara kualitas secara beda. kualitas kurang karena kalah saing, makanya hanya didaftarkan di ACL 2 karena di Super League slotnya udah habis kan. Betul. Dan mungkin nggak Persib menggunakan lebih dari 11 pemain asing di musim depan gitu. Kalau saya sih lebih kepada apa yang kemudian jadi kebijakan LIB sebagai operator kompetisi. Kalau 11 tinggal bagaimana kemudian klub ini ketika sudah ada kebijakan 11 dia bisa mengatur pemain asingnya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu kan, yang berkualitas lah. Persib kan beberapa kali punya pemain asing juga beberapa kali juga gagal. Apalagi kalau bicara problem Persib adalah ya problem dia selalu gagal nyari striker loh Persib kalau satu selain David da Silva ya. Artinya kemarin juga Castel juga tidak mumpuni. Baru Andrew yang aja baru mungkin setengah setelah dia udah main di lebih dari 10 game baru tancap gas. Ya dulu Charlton Cole nama besar nggak bisa apa-apa gitu kan. Artinya bagaimana klub-klub ini cerdas memilih pemain asing yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan baik itu untuk di level kompetisi domestik maupun di level Asia. Menurut saya gitu. Kalau kemudian diberikan kebijakan khusus akhirnya jadi tidak equal semuanya. Jadi ada seolah-olah ada anak papa gitu kan. Enggak, Persib tetap 11 pemain asing Bang Super League. Maksudnya penambahan pemainnya hanya untuk ACL 2 Iya, aja. kalau saya orang yang nggak setuju gitu kan. Karena buat saya ya semua harus setara dia posisinya. Nggak kemudian karena dia main di Asia dia boleh nambah jadi 15, jadi 13 gitu. Ya tetap 11, tapi bagaimana kemudian 11-nya itu ya benar-benar punya kualitas. Jadi bahkan sekarang yang rumor yang saya dengar nih gitu kan. Nanti ini dengan 11 pemain asing ada kebijakan baru yang PSSI maupun LIB itu menduplikasi apa yang dilakukan oleh Belgia. Jadi tim yang menggunakan pemain lokal lebih banyak jam mainnya itu akan dapat bonus khusus. Dapat kompensasi itu ya udah kan? regulasi pengganti Betul. Karena kalau kan? kemudian kebijakan 11 pemain asing dilepas benar-benar 11, bisa jadi nanti ada klub Indonesia yang dalam starting line up yang main di 11 di lapangan itu main asing semua. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, ini yang kalau seperti ini kan kita bukan lagi Inggris, bukan lagi ke Spanyol yang memang mereka sudah negara-negara adidaya di sepak bola. Kita kan dalam proses membangun. Kalau kemudian kesempatan pemain lokal kita tidak ada ruang, saya khawatir Persib Indonesia itu sepak bolanya nasibnya sama dengan Arab Saudi. Di Arab Saudi dikit lagi pasti prestasinya akan menurun. Kenapa? Karena banyak pemain nasional Arab Saudi jadi camat semua gitu kan, cadangan mati karena banyaknya eksodus pemain-pemain nasional, apalagi mereka punya duit gitu kan. Yang membedakan Arab Saudi sama Indonesia kan sama-sama orientasi lagi di bola, tapi bedanya dia punya uang banyak, kita punya uang terbatas gitu. Tapi secara tim kan tidak banyak pemain Arab Saudi yang main di luar negeri. Sama dengan apalagi kita. Walaupun ada main di luar negeri kan dipaksakan juga gitu kan, jadi camat juga di luar negeri. Nah, ini yang kemudian ini yang kemudian yang harus dibenahi, pemain keturunan juga akhirnya ujung-ujungnya balik ke Indonesia. Jadi ini yang menurut saya jangan kemudian kita kebablasan ikut-ikutan aturan di sejumlah negara yang sepak bolanya udah maju, yang pada akhirnya sepak bola kita hanya tempat jadi panggung pemain-pemain asing untuk mencari nafkah di Indonesia, sementara sepak bola kita nggak dapat apa-apa. Saya orientasi gitu, saya masih gitu, Bur.
Tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat, gitu kan. Kalau pembinaan yang nggak hebat, kompetisinya nggak sehat, ya nggak akan mungkin punya tim nasional yang kuat, walaupun lewat program akselerasi, gitu kan. Jadi kan kalau apa namanya di kita nih, ini kan musim sekolah nih, Bur. Ya, musim sekolah kan ada 2 jalur kan, yang satu jalur zonasi, yang satu jalur prestasi. Kalau di timnas tambah 1 jalur naturalisasi. Benar-benar 3 jalur gitu. Gimana Mas Habib? Iya, kalau saya melihatnya mungkin ya itu juga menjadi salah satu opsi karena melihat saat ini memang tadi Mas Bur mengatakan bahwa Matrikardi, Putros bahkan di statusnya mereka udah nggak ada klubnya di Transfermarkt aja mereka udah kosong gitu karena memang secara kontrak per 13 Juli mereka sudah selesai bersama Persib. Tapi kita nggak tahu di belakang layar kan siapa tahu Persib Bandung melakukan negosiasi. Kemudian kalau saya melihat, kalau kita mencontoh, ingat saya Johor Darul Ta'zim, mereka punya lebih dari 12 pemain asing. Dan memang banyak pemain-pemain asing yang grade-nya A saat itu seperti, kalau tidak salah ada Sam Castillejo, Jesse Rodriguez yang hanya dimainkan di ACL Elite. Tapi apakah efektif jika nantinya Persib memiliki lebih dari 11 pemain asing? Kalau kita boleh membreakdown, Persib itu akan main pastinya sekitar Oke, kalau di grup ACL itu aja 6. Sama kualifikasi lawan Manila Rangers 7. ASEAN Club Championship mereka main 5. Berarti ada 11. 7 tambah 5, 12. Apakah nantinya pemain-pemain asing yang nantinya tidak didaftarkan di I-League bakal pasti bermain di kejuaraan Asia, entah itu ACL itu ataupun ASEAN Club Championship. Kita akan melihat sekuat mana Persib mencoba meramu tim ini. Pasti kan kalau Igor Tolic ketika dia punya pemain, dia pasti pengen semua pemain-pemainnya main di 4 kompetisi yang Persib Bandung. Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship dan ACL tuh. Tapi kalau misalkan nanti lebih dari 11, artinya ada pemain-pemain yang didaftarkan di 34 laga di Super League. Ataupun at least 4 laga di I-League Cup karena Persib Bandung akan mainnya dari babak 8 besar gitu. Nah, ini cukup menarik bagaimana nanti manajemen pasti akan berhitung, coaching staff juga akan berhitung dengan skuad yang ada, tetapi mungkin akan lebih atau akan lebih efektifnya lagi jika Persib memang punya 11 pemain yang semuanya bisa tampil di kompetisi domestik dan semuanya bisa tampil di kompetisi antar klub Asia. Karena kalau kita lihat, tadi saya bilang contohnya JDT punya lebih dari pemain asing yang sangat-sangat banyak dan bahkan yang didaftarin ada yang cuma spesial main di kejuaraan klub Asia. Pemain-pemain JDT ini kan mereka tahu main di ACL Elite pertandingannya lebih banyak dibandingkan ACL tuh. Apalagi mereka udah tahu mereka at least main sampai babak knockout. Itu mereka main lebih dari 8 game, 12 game. Lalu di ASEAN Club Championship juga mereka punya sampai final aja mereka berarti 9 game. Mereka punya 21 game. Sedangkan di kompetisi domestik mereka punya 3 kompetisi domestik. Pasti kan itulah kenapa JDT berhitung, oke lah kita punya pemain asing banyak. Ada yang nggak didaftarin di kompetisi domestik, ada yang didaftarin di kompetisi Asia. Tapi untuk Persib Bandung menurut saya akan lebih tepat, akan lebih efektif jika semua 11 mereka hanya memiliki 11 pemain asing tapi 11 ya bisa main di semua kompetisi. Karena menurut saya masih lebih ideal punya 11 pemain asing walaupun potensi punya pemain asing lebih dari 11 itu cukup besar. Ya, tapi kan membedakan adalah bahwa di Malaysia kompetisinya kan bukan cuma sekedar Malaysia Super League. Mereka punya FA Cup, Piala Liga, Piala Malaysia. Piala Malaysia. Sementara di Indonesia kan sejauh ini masih fokus cuma Liga Super aja gitu kan. Baru musim ini rencananya mau ada I-League Cup. Iya, I-League Cup. Artinya apa? Jangan sampai kemudian pembelian pemain yang terlalu banyak yang pada akhirnya banyak pemain gabut kalau menurut saya gitu kan, makan gaji buta doang kan, nggak ngapa-ngapain dan potensinya juga nggak terasa dengan kompetisinya yang tidak banyak. Beda kalau kemudian kayak di Inggris kan, dia kan Inggris hampir setiap hari main bola gitu kan. Hampir setiap pekan main Iya, bola. bukan tengah pekan juga ada kan mereka ada FA Cup, ada Piala Liga, pemain-pemain di Liga Inggris Champion. Udah saya istirahat dulu. Pasti ada tuh udah minta kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia kemarin pas cuma Super League doang, kalau di Indonesia gini, Bib, nyerah dah. Indonesia sama Inggris beda. Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Inggris kan kecil. Indonesia capek di jalan. Capek di akomodasi doang, benar-benar. Jadi balik lagi menurut saya sih cobalah kita konsisten dengan aturan gitu. Kita ini yang lemah dari kita adalah kita baru mau jalan tiba-tiba
musim berikutnya berubah aturan, musim berikutnya berubah aturan, sehingga kemudian pondasi kompetisi sepak bola kita ini nggak kuat karena sewaktu-waktu berubah, bahkan bisa berubah di tengah jalan juga kan, kebijakan pemain U23 hilang kan di ya, musim depan. tiba-tiba musim depan hilang. Sebelumnya pernah U23 kebijakan tapi karena ada event akhirnya dihapus tengah jalan. Itu gitu, ya, kan? ya pernah saya. Nah, artinya hal-hal yang semacam inilah yang membuat akselerasi percepatan kompetisi baik itu dalam hal industri maupun hal prestasi ini menjadi jalan di tempat. Karena apa? Karena berubah-ubah aturan tidak konsisten itu gitu. Kita mau contoh misalnya Jepang. Kenapa mereka punya visi 2050 gitu kan, jauh juara Piala Dunia. Kemudian bagaimana mereka membangun sistemnya dengan baik. Di kita kan nggak ganti pejabat, ganti sistem. Nah, ini yang kemudian membuat kita ini nggak punya filosofi bola loh. Ya kan? Apa? Nggak ada kita filosofi bolanya kan. Filosofi bola kita itu berubah-ubah di setiap siapa yang menjadi jabatnya. Dari zaman Villanesia, lalu sebelum Villanesia kita juga punya filosofi sepak bola. Ya, yang paling terkenal ya filosofi sepak bola Indonesia. Tiba-tiba pas pelatihnya ganti lagi. Nah, benar-benar. Ya kayak kemarin kan sama Sintayong gayanya gaya Korea, sama Kluivert ganti gaya Belanda gitu kan. Berubah-ubah terus. Dulu waktu zamannya misalnya sebelum Sintayong, zamannya Peter Wade, gaya Peter Wade, zamannya si Ivan Kolev gaya Ivan Kolev. Jadi enggak Riedel gaya Riedel. Jadi enggak punya filosofi. Kalau Itali gitu misalnya kan punya filosofi jelas, siapapun pelatihnya ikut filosofi Italia atau tiki taka Spanyol gitu kan, yang akhirnya melakukan perubahan filosofi sepak bola kan akhirnya gagal. Contoh Brazil, sepak bola samba berubah jadi Catenaccio dan datang Carlo Ancelotti. Belanda kalau footballnya coba silang, tapi belum cocok dengan sistem permainan karena dari grassroots kan mereka udah dicekokin dan yang filosofi. balik lagi ke level klub. Ini kan terkait juga, makanya aspek selain infrastruktur tadi yang kita bicarakan, aspek sportingnya juga ini harus benar-benar diseriusin oleh semua klub profesional kita. Itu kan yang Epa mau main, cari pemain baru sana sini. Mereka tidak membina tapi mencari gitu. Nah, itu yang kemudian membedakan dengan misalnya Barcelona dengan La Masia-nya ya kan. Mereka punya proyek-proyek. Artinya itulah yang kemudian harusnya difokuskan oleh federasi kita, oleh LIB, bagaimana klub-klub profesional bukan cuma sebatas jargon tapi benar-benar profesional gitu kan. Klub yang misalnya jangan sampai ada klub yang ganti nama tiba-tiba ya kan, atau udah ganti nama pindah lokasi home base, udah pindah home base nggak jadi ada di home base itu, pindah lagi ke home base yang lain gitu kan. Jadi namanya jadi rancu gitu kan. Ada nanti misalnya Adiaksa Kalteng Bekasi kan gitu kan. Dulu ada inget Persipasi, ada 3 Persipasi Bandung Raya. Persipasi Bandung Raya. Kocak tuh ya. Bekasi tapi Bandung. Bang, ini kan kita tahu Persib kencang banget dikaitin sama Mariano Peralta kan. Peralta kan sempat diumumin Sintayong. Betul. JJ lebih tepatnya. JJ yang ngomong katanya, tapi berdasarkan apa yang diomongin Sintayong ya. JJ bilang katanya, Coach Sin seneng karena setelah mendengar Mariano Peralta sudah dikontrak. Tapi kan nyatanya sampai hari ini belum diumumkan oleh Persija dan bahkan kabarnya malah membelot ke Persib Bandung. Kita asumsikanlah Peralta ke Persib. Berarti kan Persib ya harus melepas salah satu pemain asing yang ada saat ini. Tapi kita nggak ngebahas siapa yang bakal dilepas, kita ngebahas kira-kira seberapa besar sih kontribusi yang bakal diberikan oleh Peralta jika memang benar gabung Persib Bandung. Bisa nggak sih nih pemain terbaik Super League musim lalu ini ngangkat Persib Bandung di Asia gitu Bang? Karena kita tahu Persib, ini kata Adam Alis nih dalam sesi latihan Persib Bandung beberapa hari lalu ditanya target Persib musim depan apa kata dia. Kalau target pribadi saya nih katanya pengen lolos final ACL 2 gitu. Nah, ini dengan adanya Peralta bisa nggak Persib Bandung? Ya harusnya seperti itu. Jadi gini kan, Peralta itu salah satu keinginannya adalah main di kompetisi Asia. Makanya kemudian ada sempat sudah ada kesepakatan dengan Persija batal karena ternyata ada tawaran juga dari Persib gitu kan. Sehingga menurut saya ya 90% Peralta sebenarnya ke Persib gitu kan, karena dia punya keinginan main di kompetisi Asia gitu, salah satu target. Dan seorang pemain bola ya harus seperti itu gitu, punya target yang tinggi gitu. Jangan cuma sekedar katak dalam tempurung, juara liga udah merupakan seperti juara dunia gitu kan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi menurut saya Persib juga orientasinya ke depan adalah orientasi bagaimana membangun klub ini menjadi raja Asia, bukan lagi raja domestik gitu kan. Nah, salah satu kehadiran Peralta
saya pikir Persib kemarin-kemarin benar dia hat-trick juara, tapi Persib masih kehilangan sosok Ciro Alves. Ya kan, salah satu pemain yang sangat luar biasa di Persib ketika Ciro Alves pindah ke Malut. Ada sisi lain yang kemudian hilang di Persib, masih kosong. Dan sosok Peralta dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, saya pikir salah satu pemain yang versi menurut saya Ciro Alves gitu ya. Iya, apa namanya penggantinya Ciro Alves dan Persib pemain yang benar-benar dibutuhkan Persib. Memang Persib punya Beckham Putra, punya Saldi Ramdhani atau misalnya Berguinho bisa, ada juga beberapa William Barros juga bisa. Tapi dengan gaya mainnya yang lebih akseleratif, yang bisa menjelajah semua lapangan. Nah, sosok itu punya di Peralta gitu kan. Dan Persib membutuhkan itu. Saya pikir memang Persib sudah mulai harus berpikir bahwa beli pemain berdasarkan kebutuhan, jangan sampai kemudian menumpuk pemain gitu kan. Nah, posisi yang paling rawan di Persib saat ini menurut saya sesuatu yang gelandang bertahan. Ya kan, Maklok sudah berumur gitu kan. Nah, itu juga harus bertahan, jangan kemudian beli pemain menyerang semua, pertahanannya jadi kocar-kacir juga gitu. Iya, kalau melihat Persib Bandung kan dengan Igor Tolic ini kan sebenarnya pelatih baru tapi rasa lama, dalam artian Igor Tolic udah bersama tim Persib Bandung nih 2 musim. Kita belum tahu apakah dia akan menjadi suksesor dalam artian akan melanjutkan terahnya Boyan Hodak, apa dia punya cara bermain yang berbeda. Kita harus melihat ketika nanti laga pertama Persib mungkin di Piala Presiden. Tapi kita juga harus ingat Persib ini kan tipe permainannya kan atraktif dan menyerang ya. Maksudnya dalam artian dia coba bisa balancing, dalam artian ketika dia tahu lawannya punya permainan yang atraktif, dia cukup adaptif dengan permainan. Ketika ditangani oleh Boyan Hodak, coba bermain counter defense. Tapi ketika lawannya dianggap secara kualitas di atas kertas di bawahnya, mereka coba menyerang abis-abisan. Dan memang dengan komposisi yang dimiliki oleh Persib saat ini, memang without Peralta aja mereka bisa hat-trick. Tanpa Peralta aja misalnya hat-trick. Ini kita bicara di atas statistik nih, tapi dengan kehadiran Peralta jelas pasti ada target yang lebih tinggi. Apalagi Persib sangat mengidamkan trofi kejuaraan antar klub Asia, entah itu ASEAN Club Championship yang mungkin dianggap lebih realistis dibandingkan ACL tuh. ACL tuh mungkin tetap jadi target, tapi ASEAN Club Championship ya sesama klub ASEAN seharusnya secara kalkulasi lebih lah dibandingkan ACL tuh yang nanti akan ketemu tim dari West Zone atau East Zone aja cukup berat gitu. Tapi ya apapun bisa terjadi. Tetapi dengan kehadirannya Peralta jelas akan menambah amunisi. Apalagi kalau kita lihat Peralta ini kan penyerang left winger forward ya, pemain yang starting pointnya ada di sayap kiri, tetapi ketika bermain dia bisa menjadi free roll pertama, bisa melakukan cutting inside. Itu yang sering dilakukan ketika bermain untuk Borneo. Makanya gol dan asisnya ini double digit, harusnya kita katakan selama 2 musim bahkan dia gol dan asisnya luar biasa. Tapi harus diingat sayap kiri Persib di musim lalu ada Beckham yang menyisir di sana. Masih ada nama, ingat Ragnar Oratmangun menyerang sayap kiri, yang artinya Persib kalaupun mengambil pemain harus bisa menempatkan pemain-pemain tersebut sesuai dengan porsinya. Jangan sampai mubazir punya pemain bagus tapi hanya main minute play. Kita bicara minute play ya, minute play karena memang secara kasat mata terlihat dari minute play-nya nggak banyak gitu. Harusnya lebih efektif dan jelas Persib pasti akan berhitung dengan kehadirannya Peralta. Mungkin akan ada satu pemain asing kalau menurut saya yang akan dikorbankan oleh Persib Bandung. Tapi kita nggak bicara siapa yang dikorbankan. Tapi kalau saya melihat apakah Persib butuh Peralta, menurut saya sama-sama butuh, dalam artian Persib butuh amunisi tambahan untuk menghadapi kejuaraan antar klub Asia, sedangkan Peralta juga butuh untuk satu tim yang bisa mewujudkan forecastingnya dia untuk bermain di kompetisi antar klub Asia. Walaupun di Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!